Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat kita akan belajar bersama dengan firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami merendahkan hati kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami akan belajar firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu terus menolong kami dan memampukan kami dan membawa kami di dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan kembali dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Filipi. Surat Filipi pasal 3 dengan satu tema kebenaran yang dianugerahkan Allah. Kebenaran yang dianugerahkan Allah. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kebenaran yang Allah anugerahkan kepada Paulus, itulah kebenaran yang Paulus sampaikan, yang Paulus ajarkan kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat yang ada di Filipi butuh pengajaran yang namanya kebenaran. Tetapi bukan kebenaran yang berdasarkan akal manusia. Bukan kebenaran yang berdasarkan hukum Taurat. Tetapi kebenaran yang dianugerahkan Allah. Kebenaran yang dianugerahkan Allah karena Paulus mempercayai Allah satu-satunya, Allah yang di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 17 di sana dikatakan bahwa hukum Taurat itu diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Tetapi kebenaran dan kasih karunia Allah itu datang oleh Yesus Kristus. Kebenaran dan kasih karunia itu datang oleh Yesus Kristus. Dan itulah kebenaran yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa aku, dikatakan ya, berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Paulus adalah orang yang paling taat dengan yang namanya hukum Taurat. Sebelum Paulus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia adalah seorang penganut agama Yahudi, penganut hukum Taurat. Dia paling taat dengan yang namanya hukum Taurat. Untuk mengamalkan hukum Taurat itu, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh para imam-imam. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki dan ahli Taurat. Perintah apa itu? Yaitu tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 dan pasal 8 dan pasal 9, bahwa Paulus berkobar-kobar untuk membinasakan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Mengapa Paulus begitu berkobar-kobar? Karena dia mendapatkan surat kuasa untuk membinasakan, menyeret, membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Dengan bangganya, dengan hebatnya,
dengan semangatnya sebagai seorang pemuda yang begitu hebat, dipercayai oleh imam besar, dipercaya oleh imam-imam, dipercaya oleh ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki, yang membinasakan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Tetapi begitu dalam perjalanannya dari Yerusalem menuju ke Damsyik dengan membawa surat kuasa untuk membinasakan orang-orang yang percaya kepada Allah, di tengah jalan dia dijumpai oleh Yesus. Sepanjang hidupnya Paulus belum pernah ketemu dengan yang namanya Yesus, belum pernah ketemu dengan yang namanya Yesus. Tetapi ketika itu suara dari langit berkata, "Hai Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saudara, Saulus begitu bingung, Saulus begitu termangu-mangu mendengar kata-kata itu. Bahkan teman-temannya yang menyertai dia pun termangu-mangu. Dia bingung, suara apa itu? Yang satu, Paulus mendengar suara, melihat cahaya. Yang satu hanya mendengar cahaya, hanya mendengar suara tanpa melihat cahaya. Yang satu hanya melihat cahaya tanpa mendengar suara. Saudara, tapi satu hal membuat Paulus bertobat. Dan Saulus berkata, "Ya Tuhan, siapakah engkau?" Ketika Saulus bertanya, "Siapakah engkau?" Dari langit berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Pergilah kamu menuju ke jalan lurus, dan aku akan menjumpai, akan mengutus hambaku." Dan di sana Saulus berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Dan di Damsyik ada seorang hamba Tuhan yang bernama Ananias. Dan disitulah Ananias diperintahkan oleh Tuhan untuk mendoakan Saulus. Ananias berkata, "Tuhan, saya telah banyak mendengar bahwa mereka adalah datang ke sini untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepadamu." Tuhan berkata, "Aku tahu. Aku tahu bahwa aku akan memakai dia untuk menjadi alat." Dan sejak itulah Saulus bertobat dan berubah nama menjadi Paulus. Dan Paulus menerima kebenaran ini bukan karena dia melakukan hukum Taurat, tetapi karena dia percaya kepada Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan dengan jelas di sini, ya, berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kebenaran bukan kebenaran manusia, tetapi kebenaran Allah. Sebab kalau kebenaran manusia akan mendatangkan banyak malapetaka, akan banyak mendatangkan bencana. Kenapa? Karena kebenaran manusia hanya untuk menuruti keinginannya sendiri, benar hanya menurut dirinya sendiri. Tetapi kebenaran yang hakiki adalah kebenaran Allah, dan yang diterimakan Paulus dan diajarkan kepada jemaat di Filipi. Dan hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mari jadilah orang-orang yang menerima kebenaran Allah, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena melakukan hukum agama, tetapi karena anugerah yang Allah anugerahkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara sudah ditebus dengan darah Yesus. Bapak Ibu Saudara layak untuk menjadi generasi-generasi kebenaran. Nah, kebenaran itu ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu Saudara oleh korbannya di atas kayu salib Gunung Golgota. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur
pastikan bahwa kita hari ini menerima kebenaran bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena melakukan syariat agama, bukan karena melakukan peraturan agama, tetapi karena anugerah Allah yang Allah anugerahkan kepada kita dengan cuma-cuma. Tuhan semua berkati. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebenaran yang Engkau anugerahkan kepada setiap kami memerdekakan kami dari kuasa dosa dan kuasa maut, dan membawa kami ke dalam kebenaran Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Memberkati kami semua untuk menjadi generasi-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.